Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Asal saya dari Sulawesi, Pak Ustadz. Oh, Sulawesi. Tapi saya warga Semarang Barat dan ikut juga binaan di Semarang Selatan. Iya. Jadi adapun pertanyaan saya, Disebutkan namanya dulu. nama saya Elvis. Elvis Sukesi. Bukan Pak Ustadz. Oh, bukan. Elvis. Ya, dari Sulawesi mana itu? Saya dari Sulawesi Selatan, Pak Ustadz. Makassar. J. Ya. Bisa ngomong J, Pak Ustadz. Ya. Mari. Jadi berhubungan dengan brosur halaman 2 yang yaitu hadis Tarmisi juz 4 halaman 6, bahwa sungguh beruntung menjadi orang Islam diberi rizki yang pas-pasan dan Allah menjadikan orang yang qanaah. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, manakah yang lebih mulia, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang selalu bersabar? Dan apa ini sudah termasuk digolongkan sifat qanaah tadi? Terus yang kedua, yaitu bagaimana hukum jual beli dengan orang di luar Islam, maksud saya orang non muslim, diantaranya termasuk Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Terus yang ketiga, manakah yang, apakah bisa dikatakan berpahala orang yang bersabar tapi tidak di atas ilmu, walaupun diyakininya itu benar? Cukup Pak Ustadz, itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manakah orang yang beruntung? Orang kaya yang sabar, yang syukur, atau orang miskin yang sabar? Menurut sabda Rasulullah SAW, kedua-duanya itu orang yang beruntung semua. Ya, Nabi mengatakan dalam satu hadisnya yang maksudnya, sungguh ya orang yang beruntung. Dua tempat bagi orang mukmin yang selalu dalam keberuntungan, yaitu apabila dia diberi kenikmatan, dia bersyukur. Tetapi apabila dia diberi atau sedang mendapat kesulitan, dia bersabar. Ya, bersyukur dan bersabar itu dua posisi atau dua tempat yang selalu manusia dalam keadaan beruntung. Kalau diberi kenikmatan, dia bersyukur, janjinya Allah, la'azidannakum. Allah akan menambah kenikmatan dengan syukurnya itu. Kalau sedang menderita atau menerima kesulitan, dia bersabar, Allah mengatakan innallaha ma'asyabirin wa basyiri syabirin. Beri kabar gembira orang yang sabar. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Maka bagi orang mukmin selalu dalam keberuntungan. Diberi kenikmatan, syukur, dia beruntung. Diberikan sedang kesulitan, dia sabar, dia pun beruntung. Maka yang saudara tanyakan itu, orang kaya yang bersyukur, orang miskin yang sabar, itu sama-sama baik. Semuanya baik dan beruntung semuanya itu. Ya, kemudian yang kedua, jual beli dengan orang non-muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sebagainya lah. Boleh apa tidak? Boleh. Jual beli itu boleh. Tidak harus orang Islam sama orang Islam, enggak. Jual beli dengan orang Islam, namanya jual beli, asal tidak ada unsur-unsur penipuan, boleh saja. Jual beli. Ya. Nah, dengan siapa? Dengan Yahudi boleh, Majusi boleh, Nasrani boleh. Kita itu
Sebelum saudara tanya, mungkin saudara sudah malah praktek wis jual beli itu. Baru tanya. Saudara punya sepeda motor itu tukune nang wong apa? Ada apa? Di sepeda motor dari Jepang. Apa Muslim dia? Nah, itu dah. Punya mobil, belinya dengan orang apa? Nah, jadi jual beli itu dengan orang non-muslim boleh. Justru jual beli sesama muslim tidak boleh kalau ada unsur-unsur penipuan. Maka jual beli itu hukumnya mubah, boleh jual beli. Dengan siapa saja, yang penting jaga kejujuran, jangan ada unsur penipuan. Yang penting dijaga daripada yang menjual dan membeli sama-sama ridho. Antarodin, ya, sama-sama ridho. Boleh. Apakah dapat pahala orang yang sabar tapi tanpa ilmu? Orang sabar tanpa ilmu saya rasa nggak bisa. Sabar itu gimana toh? Tanpa ilmu kok bisa sabar? Ya, padahal pengertian sabar itu, misalnya orang sakit sabar itu bukan berarti tidak mau berobat. Justru orang yang berobat itulah yang sabar. Jadi sabar itu dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan melarat, dalam keadaan kaya, bagaimana supaya orang itu selalu bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Itu orang yang sabar. Maka berusaha maksimal. Orang yang sabar itu walaupun dalam keadaan kesusahan, tapi berusaha maksimal. Tetap dalam keimanannya. Dalam senang juga begitu. Ya, sabar. Kalau mendapat musibah juga sabar. Sabarnya bukan berarti terus ya tidak berusaha, tetap. Justru dikatakan oleh Allah, wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Jadikanlah penolongmu sabar dan sholat. Ketahuilah sabar dan sholat itu berat kecuali orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau tanpa ilmu apa bisa gitu. Ya, jadi orang yang sabar itu kalau sedang mendapat kesulitan, ya, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tanpa ilmu, bagaimana sabar? Ya, dapat kesusahan, misuh-misuh nanti. Merasa rugi, ya, ucapannya kotor, dan tidak sabar itu. Atau putus asa, tidak sabar itu. Ya. Nah, maka itulah sabar tanpa ilmu tidak mungkin. Sabar mesti ada. Dan ilmu bisa membawa manusia kepada kesabaran itu ya hanya ilmu agama itu. Tanpa mengerti agama tidak mungkin bisa sabar. Saya mau sabar terkeliru. Ya. Nyaur utang orang yang disaur-saur ki sabar. Tagih itu, tagih yang menghutangi. Ini sudah ada ya sabar. Ya, sabar ini maksudnya tidak tergesa-gesa maksudnya gitu. Orang kesusu tidak tergesa. Enggak, sabar itu orang yang sabar termasuk kalau punya hutang segera dibayar itu orang sabar. Orang kok ditunda-tunda. Karena orang yang menunda pembayaran hutang sedang dia orang mampu, kata Nabi termasuk orang dolim. Matlul ghani zulmun. Penundaan pembayaran hutang bagi orang yang punya itu termasuk kedoliman. Maka orang yang sabar, kalau punya hutang segera dibayar. Nah, itu orang sabar. Maka tanpa ilmu nggak mungkin bisa sabar.